Shalom dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Cici Kristalara. Saya mahasiswi tingkat 2A Stikes Balai Keselamatan Palu. Di video kali ini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan head to toe pada anak dengan tujuan untuk mengetahui kondisi anak dari ujung kepala sampai kaki. Pertama-tama saya akan melakukan tindakan mengecek program terapi. Kemudian saya akan mencuci tangan dengan 6 tahap. Selanjutnya menyiapkan alat lengkap. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tahap interaksi. Jika anak tidak mau diajak berinteraksi, kita pancing dengan mainan atau berinteraksi langsung dengan keluarga. Pertama-tama kita akan mengukur tinggi badan anak dengan meteran dan berat badan dengan timbangan, lalu mengukur lingkar kepala, lengan atas dan perut. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di bagian kepala dari bentuk kepala, apakah ada simetris atau tidak, dan warna rambut, kemudian kebersihan kepala, apakah ada lesi atau tidak. Permisi ya, saya tekan ya, apakah ada nyeri? Iya. Selanjutnya saya akan masuk di pemeriksaan telinga. Pertama melihat bentuk telinga apakah simetris atau tidak, kemudian kebersihan, lalu apakah ada lesi atau tidak, dan memeriksa pendengaran pada anak, bisa menggunakan mainan atau berketalan. Selanjutnya sama masuk pada palpasi. Permisi ya, apakah ada rasa nyeri? Ya baik. Selanjutnya saya akan memeriksa di bagian mata. Pertama-tama saya akan mengecek bentuk mata, apakah simetris atau tidak, lalu mengecek warna mata. Kemudian saya akan memberikan respon cahaya, yaitu memberi cahaya pada mata. Jika pupilnya mengecil, berarti mata anak normal. Saya akan menekan mengisi apakah ada rasa nyeri. Selanjutnya saya masuk pada bagian hidung. Saya akan mengecek bentuk apakah simetris atau tidak, dan apakah ada peradangan atau lesi. Kemudian saya akan memberikan aroma dengan cara menutup mata dan menganjurkan kepada anak menutup mata, lalu memberikan misalkan kopi atau minyak kayu putih dan menyuruhnya untuk menyebutkan aroma apa. Kemudian saya akan memberikan palpasi dan permisi, apakah ada rasa nyeri? Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada mulut, yaitu mulut bagian luar. Pertama itu mengecek apakah pucat atau tidak, dan melihat bibir apakah kering atau lembab, dan menganjurkan kepada anak untuk membuka mulut dan melihat pertumbuhan gigi, apakah ada gigi yang berlubang. Kemudian menggunakan alat untuk melihat pangkal lidah, apakah ada pembesaran tongsil. Kemudian saya akan masuk pada leher. Saya akan menekan pada pangkal trakea, apakah ada penonjolan. Kemudian saya akan mengecek pada vena jugularis, apakah ada pembesaran. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian dada. Yang pertama inspeksi, yaitu melihat bentuk dada, kemudian melihat apakah ada keterlambatan pergerakan saat bernafas, dan melihat apakah ada skar atau tidak, selalu melihat apakah ada lesi atau tidak. Biasanya pada anak itu menggunakan otot pernapasan tambahan. Selanjutnya saya akan masuk pada perkusi, yaitu tujuannya untuk mengetahui batas-batas paru, yaitu dengan cara mengetuk dari atas ke bawah dan membandingkan antara kiri dan kanan. Kemudian saya akan masuk pada palpasi, yaitu untuk mengetahui apakah paru berfungsi secara normal dengan cara seperti ini. Kemudian kita akan membandingkan tangan kiri dengan kanan saat respirasi apakah bersamaan.
Selanjutnya saya masuk pada auskultasi, yaitu mendengarkan apakah ada suara pernapasan tambahan. Ya, permisi nak, boleh tarik nafasnya. Oke, sekali lagi nak. Iya. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian kardiovaskular, yaitu yang pertama saya akan melihat pasien apakah pucat atau tidak. Kemudian saya akan mengencet ujung jari pasien. Jika warnanya kembali cepat berarti normal. Kemudian saya akan melihat bagian jari apakah ada clubbing finger. Kemudian saya akan mengecek nadi apakah teraba kuat atau lemah. Selanjutnya saya akan memeriksa suara jantung apakah normal atau tidak. Selanjutnya saya akan masuk pada pemeriksaan gastrointestinal, yaitu melihat apakah pasien ada diare atau tidak. D. Apakah BAB-nya lancar? Iya. Selanjutnya saya akan melihat bentuk perut apakah kenyal atau tidak, dan melihat apakah pembuluh darah ada nampak. Saya akan masuk pada auskultasi, yaitu mendengarkan bising usus. Di sini saya akan membagi 9 bagian. Jika bising usus lebih dari 20, kemungkinan besar pasien ada hiperpersaltik. Kemudian saya masuk pada perkusi, yaitu tujuannya untuk mengetahui apakah ada cairan dengan cara mengetuk pada 9 bagian tadi. Lalu saya akan melakukan palpasi. Jangan lupa untuk menghangatkan tangan, kemudian menekan dengan halus dan mengecek apakah perut pasien kenyal atau tidak. Selanjutnya saya akan masuk pada pemeriksaan hati atau HEPA, yaitu menganjurkan pasien untuk menarik nafas. Saat pasien menghembuskan nafas, saya akan menekan, lalu melihat apakah ada pembesaran atau tidak. Kemudian saya akan melihat apakah ada spleen atau tidak dengan cara menganjurkan kembali pasien untuk bernafas. Lalu saat dia menghembuskan, saya akan menekan, kemudian melihat apakah ada spleen atau tidak. Selanjutnya saya akan melihat kandung kemih. Saya akan menganjurkan pasien tarik nafas, kemudian saat dia menghembuskan saya akan menekan di bagian kandung kemih dan melihat apakah ada pembesaran atau tidak. Selanjutnya saya masuk pada pemeriksaan ginjal, yaitu saya akan menganjurkan pasien untuk menarik nafas. Saat pasien menarik nafas, saya akan menekan. Kemudian sebaliknya. Selanjutnya saya akan memeriksa apakah ada aktivitas atau tidak. Biasanya seperti ada gelembung. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada kelamin. Yang pertama itu kelamin pria, itu saya akan melihat bentuk penis dan memegang penis serta melihat jalan keluar urin apakah di atas, di bawah atau di ujung. Jika di ujung berarti normal. Kemudian saya akan melihat apakah testis sudah turun dengan cara meraba skrotum. Jika sudah ada bola-bola kecil berarti testisnya sudah turun. Selanjutnya saya akan melihat bagian genitalia. Pertama-tama saya akan melihat bentuk genitalia, lalu melihat apakah ada infeksi atau tidak.
dan saya akan membuka labia mayora dan minora, apakah berbau atau tidak. Selanjutnya pada kaki, saya akan melihat bentuk kaki apakah simetris atau tidak, dan melihat telapak kaki apakah normal atau tidak, lalu melihat pergerakan kaki dengan cara fleksi atau ekstensi. Kemudian saya akan memeriksa apakah ada edema atau tidak dengan cara memencet bagian kaki. Jika kulit kembali normal dengan cepat, berarti tidak ada edema. Jangan lupa saat melakukan tindakan pemeriksaan kelamin, jangan lupa menggunakan sarung tangan bersih. Tindakan telah selesai, merapikan pasien. Saya akan masuk pada tahap terminasi. Bagaimana perasaannya nak setelah selesai melakukan tindakan? Ya, cepat sembuh ya nak, banyak-banyak berdoa agar cepat sembuh, banyak beristirahat. Untuk keluarga, jika memerlukan sesuatu silakan menghubungi perawat di ruang perawat atau memencet bel yang ada di samping perawat. Permisi, selamat beristirahat dan selamat pagi. Selanjutnya saya akan mencuci tangan dengan 6 tahap. Selanjutnya saya masuk pada tahap dokumentasi. Nama pasien Nona W, tindakan yang dilakukan pemeriksaan head to toe tanggal 19 Oktober 2021 jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Hasil pasien dari ujung kepala sampai kaki semuanya normal dan pasien melakukannya dengan baik. Nama perawat Cici Kristalaras, tanda tangan. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat malam.